Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu jurnal internasional tentang korosi. Jurnal yang akan dibahas di sini yaitu tentang efek media korosif pada bentuk korosi lokal dari paduan Mg3Zn, atau dalam judul asli pada jurnal adalah Effect of Corrosive Media on the Localized Corrosion Form of Mg3Zn Alloy. Jurnal ini terbit pada tahun ini dan disusun oleh Hoxin Wang, Ying Wang Song, Da Yongsan, dan En Hou Han. Sinopsis dari jurnal itu sendiri menjelaskan tentang paduan Mg3Zn akan mengalami korosi filiform atau korosi lubang apabila berada pada larutan natrium klorida, tetapi akan mengalami korosi lokal atau pitting foam apabila berada pada larutan natrium sulfat. Mekanisme untuk bentuk korosi lokal yang berbeda diselidiki menggunakan Structural Equation Model atau SEM, X-ray Photoelectron Spectroscopy atau XPS, dan pengukuran elektrokimia. Ditemukan bahwa lapisan permukaan dan hasil yang berbeda dari ion klorida dan ion sulfat menentukan bentuk korosi dari paduan Mg3Zn. Lapisan permukaan yang terbentuk dalam larutan natrium klorida adalah berbentuk pori, dan ion klorida diperkaya di kepala filamen, menghasilkan perambatan korosi sepanjang arah horizontal untuk membentuk korosi filiform. Namun, lapisan permukaan yang terbentuk dalam larutan natrium sulfat kompak dan anion sulfat berlimpah di dasar lubang korosi, menghasilkan penyebaran korosi sepanjang arah vertikal untuk membentuk korosi lubang. Media korosif memainkan peran kunci dalam inisiasi dan penyebaran korosi. Selanjutnya, menghasilkan bentuk korosi yang berbeda dari paduan Mg. Penelitian tentang korosi filiform atau lubang dan korosi lokal atau pitting foam dari paduan magnesium juga telah dilakukan para peneliti sebelumnya. Alvarez dan Neil menemukan bahwa korosi lokal paduan magnesium terletak di fase yang diendapkan. Kemudian, Smuts menjelaskan tentang propagasi filamen korosi sangat terkait dengan film oksida permukaan dan orientasi paduan magnesium. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur mikro mendominasi bentuk korosi. Kemudian, peneliti selanjutnya adalah Martin, mengusulkan bahwa jumlah dan dimensi lubang korosi pada paduan magnesium menunjukkan perbedaan yang besar setelah uji semprot garam dan uji perendaman. Hal ini menunjukkan bahwa pelingkungan korosi juga berkontribusi terhadap bentuk korosi. Penyelidikan kami sebelumnya menemukan bahwa paduan Mg3Zn menyajikan korosi lokal dalam larutan natrium sulfat, sementara korosi filamen dalam larutan natrium klorida. Ketika natrium sulfat berlebihan ditambahkan dengan ke natrium klorida, korosi filiform diubah menjadi korosi lokal. Paduan Mg3Zn menunjukkan bentuk korosi yang berbeda pada larutan natrium sulfat dan natrium klorida, menunjukkan bahwa media korosif mendominasi proses korosi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengungkap mekanisme korosi lokal dan filiform melalui klarifikasi efek natrium klorida dan natrium sulfat pada bentuk korosi paduan magnesium. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh media korosif pada bentuk korosi lokal dari paduan magnesium dan untuk lebih mengungkapkan mekanisme korosi yang mungkin terjadi. Pengujian material pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah plat Mg3Zn yang diekstruksi yang disediakan oleh Institut Ilmu Material Korea. Digunakan untuk penyelidikan ini dengan dimensi uji yaitu 10 mm x 10 mm x 3 mm. Berikutnya adalah larutan korosif natrium klorida dan natrium sulfat dilakukan pada suhu kamar. Rasio luas permukaan sampel dan dengan volume larutan korosif diatur pada perbandingan 1:100. Larutan korosif disegarkan setiap 8 jam untuk mempertahankan pH. Morfologi korosi permukaan dan penampang diamati dengan mikroskop elektron pemindaian atau SEM Philips XL30 dengan tegangan percepatan 14 kV. Spektroskopi sinar X dispersi energi digunakan untuk mendeteksi konstituen produk korosi. Minimal 3 area berbeda dideteksi secara acak untuk menerima nilai rata-rata. Berikutnya itu komposisi kimia dari film produk korosi permukaan diperiksa menggunakan spektroskopi fotoelektron sinar X Escalab 250 atau XPS. Daya maksimum yang digunakan adalah 240 watt. Dan yang terakhir yaitu pengukuran elektrokimia dilakukan dalam larutan 0,01 mol per liter natrium klorida dan 0,01 mol per liter natrium sulfat. Pengukuran spektroskopi impedansi elektrokimia atau EIS dilakukan pada lingkup frekuensi pemindaian 100 kHz hingga 10 MHz.
Morfologi korosi paduan Mg3Zn setelah perendaman dalam larutan natrium klorida dan natrium sulfat ditunjukkan pada gambar berikut. Morfologi korosi filiform yang khas dapat diamati pada permukaan spesimen Mg3Zn setelah terpapar larutan natrium klorida. Pada gambar A, banyak trek dengan lebar berbeda terlihat. Filamen korosi memanjang di sepanjang arah yang berbeda. Namun korosi lokal terjadi pada permukaan paduan Mg3Zn dalam larutan 0,01 mol per liter natrium sulfat, seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Diameter lubang korosi yang terpapar pada permukaan luar paduan Mg adalah sekitar 330. Paduan Mg3Zn masing-masing menunjukkan korosi filiform dalam natrium klorida dan korosi lokal dalam larutan natrium sulfat, yang berarti bahwa media korosif mendominasi proses korosi. Oleh karena itu, perlu diperjelas pengaruh media korosif terhadap bentuk korosi paduan Mg3Zn. Morfologi korosi dari hasil SEM dan komposisi kimia EDX dari kepala dan ekor filamen ditunjukkan pada gambar berikut. Produk korosi pada lapisan permukaan filamen korosi dikerok menggunakan pisau. Retak mikro jaringan terlihat pada filamen korosi seperti gambar A, yang dapat dikaitkan dengan efek tegangan internal pada film produk korosi yang tebal. Spot A, garis depan filamen korosi disebut sebagai kepala filamen. Daerah di belakang kepala filiform disebut sebagai ekor filamen. Namun, ini menunjukkan perbedaan yang besar dalam kandungan Cl-, yaitu masing-masing 34,7% berat di kepala filamen dan 6,7% berat di ekor filamen. Kandungan Cl- di kepala filamen 5 kali lebih tinggi daripada di ekor filamen. Semua studi tentang korosi filiform mengkonfirmasi bahwa reaksi anodik terjadi pada kepala filamen, sementara reaksi katodik terjadi pada ekor filamen. Dengan demikian, dapat diduga bahwa Cl- terakumulasi di daerah anodik dan perbedaan konsentrasi Cl- di kepala dan ekor filamen adalah kekuatan pendorong untuk penyebaran filamen korosi. Korosi filiform paduan Mg dalam larutan natrium klorida dapat dibagi menjadi 3 tahap, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Tahap 1 disebut sebagai inisiasi korosi atau gambar A. Uji elektrokimia dan pengamatan SEM menunjukkan bahwa lapisan permukaan dapat terbentuk secara alami pada permukaan Mg3Zn dalam larutan natrium klorida. Dengan demikian, ada beberapa jam periode induksi untuk inisiasi korosi yang dapat dikaitkan dengan efek perlindungan film permukaan. Tahap 2 dinamakan sebagai propagasi filamen korosi. Pada gambar B, produk korosi yang longgar dapat terbentuk di sekitar area inisiasi. Cl- cenderung untuk diangkut dalam film produk korosi berdasarkan efek beracun dari produk lepas. Kemudian tahap 3 ditandai sebagai penghentian filamen korosi. Pada gambar C, hasil sebelumnya mengkonfirmasi bahwa fase kedua kecil dan batas butir tidak berpengaruh pada propagasi filamen korosi. Pengakhiran filamen korosi dapat dikaitkan dengan pertemuan beberapa area khusus, seperti ekor filamen lain atau lapisan permukaan yang lebih kompak yang menghambat pengangkutan Cl-. Demikian pula korosi lokal paduan Mg dalam larutan natrium sulfat dapat dibagi menjadi beberapa tahap seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Tahap 1 atau inisiasi korosi mirip dengan korosi filiform. Hanya saja waktu induksi korosi lokal lebih lama karena kemampuan serang SO42- yang lemah. Ada beberapa perbedaan besar dalam tahap 2 atau penyebaran korosi antara korosi lokal dan korosi filiform. Korosi lokal meluas ke arah kedalaman sedangkan korosi filiform meluas sepanjang arah horizontal. Perambatan korosi menuju arah kedalaman harus dikaitkan dengan lapisan permukaan yang lebih kompak dalam larutan natrium sulfat. Dalam kebanyakan kasus, lubang korosi akan selalu berkembang menuju arah kedalaman dengan bertambahnya waktu perendaman. Namun, korosi dapat dihentikan setelah lubang korosi mencapai area interter di substrat Mg. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Paduan Mg3Zn menimbulkan korosi filiform dalam larutan natrium klorida, tetapi akan menimbulkan korosi lokal dalam larutan natrium sulfat. Cl- berkumpul di kepala filamen dan SO42- diperkaya di dasar lubang korosi. Berikutnya itu lapisan permukaan yang terbentuk dalam larutan natrium sulfat menunjukkan sifat proteksi yang lebih baik daripada yang terbentuk dalam larutan natrium klorida. Bentuk korosi yang berbeda dari paduan Mg3Zn dapat dikaitkan dengan film permukaan yang berbeda dan fitur yang berbeda dari Cl- dan SO42-. Cl- dengan diameter kecil dan daya tembus yang kuat rentan terhadap pengayaan dalam film permukaan berpori, yang mengakibatkan penyebaran filamen korosi sepanjang arah horizontal. Berbeda dengan SO42-, dengan diameter besar dan daya tembus yang lemah, banyak terdapat di dasar lubang korosi, mengakibatkan perambatan korosi menuju arah kedalaman. Demikian penjelasan terkait jurnal tentang korosi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.